Pada cerita sebelumnya telah diceritakan, Evan adalah seorang siswa yang berprestasi di sekolah. Dia menjadi idola dan membuat kagum teman-temannya. Teman-temannya yakin kalau suatu saat nanti Evan akan menjadi orang yang sukses. Tapi nasib berkata lain. Evan tidak diterima di universitas negeri yang ia harapkan. Karena malu akan kegagalannya, Evan pun lanjut merantau di kota dan bekerja sebagai seorang office boy. 6 tahun kemudian, Evan mendapatkan kepercayaan untuk mengantarkan uang pembayaran ke rekanan perusahaan. Di perjalanan, dia bertemu Ruli teman SMA-nya. Muncul sikap sombong Evan. Dia berpura-pura menjadi pengusaha sukses. Untuk menutupi gengsi dan sandiwaranya, uang perusahaan pun dia gunakan untuk berdonasi pada acara reunian sekolah. Tapi akhirnya dia bingung sendiri, dan karena itulah dia mulai terlilit hutang di pinjaman online ilegal. Wah, uangnya udah masuk rekening nih. Saya bisa bayar hutang ke perusahaan dan beli barang-barang persiapan untuk reunian nanti. Nasib terlilit pinjol dan menjadi koruptor. Mobil udah disewa, tinggal beli baju yang bagus, sepatu yang bermerek, supaya penampilan saya lebih meyakinkan kalau saya adalah seorang pengusaha yang sukses. Nah, kalau kayak gini, semua orang pasti nyangka kalau saya adalah pengusaha sukses. Keren banget. Padahal ini cuma gaya-gayaan dari seorang murid teladan yang cuma jadi office boy. Tapi siapa yang peduli? Yang penting teman-teman tetap kagum dan nyangka kalau saya itu orang hebat. Dan Evan pun telah siap dengan berpenampilan necis dan penuh percaya diri untuk mengikuti acara reuni di sekolahnya. Lihat tuh si Evan, benar-benar udah jadi orang sukses ya. Dengar-dengar sumbangan yang diberikan si Evan yang paling besar loh, 10 juta. Hebat ya dia. Wih, meriah banget. Hei, teman-teman, saya datang. Evan, selamat ya atas prestasi kamu. Dulu di sekolah kamu selalu nomor 1. Sekarang juga di kehidupan nyata, hidup kamu juga paling sukses. Acara selanjutnya adalah sambutan dari teman kita, Evan, murid teladan, idola kita, yang sekarang telah menjadi pengusaha sukses. Sebagai informasi tambahan, beliau adalah donatur terbesar untuk acara ini. Kepada saudara Evan, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang teman-teman. Saya cuma mau berbagi pengalaman dan sedikit menceritakan tentang keberhasilan saya. Keberhasilan dan kesuksesan hanya dapat diraih dengan usaha dan doa. Contohnya saya ini. Dengan tekad dan semangat yang tinggi, akhirnya saya telah berhasil membangun gurita usaha saya. Sekarang saya sudah memiliki rumah mewah, mobil mahal, dan saldo simpanan uang di bank yang banyak. Mungkin sebagian besar dari kalian tidak kaget dengan apa yang sudah saya capai. Karena saya memang dari dulu juga orang yang cerdas dan pintar. Intinya, belajarlah dari pengalaman dan teruslah berusaha. Terima kasih.
Tagihanmu sudah jatuh tempo, Evan. Kalau nggak bayar, kami akan menghubungi kantor kamu. Saya akan suruh bos kamu untuk membayar hutang. Atau saya minta kamu supaya dipecat karena kamu bayar hutang kepada saya. Iya bang, besok saya bayar. Totalnya jadi berapa? Total semuanya, berikut bunga dan denda keterlambatan, jadi 100 juta. Kalau telat lagi, bakal terus nambah. 100 juta? Nggak salah hitung bang. Jangan banyak komentar. Dibayar besok, atau data kamu saya sebar. Bos kamu juga akan saya tagih. Iya bang, jangan lakukan itu. Besok pasti saya akan bayar lunas semuanya sebelum sore hari. Evan, seperti biasa, hari ini kamu antarkan uang pembayaran pasir dan batu ke Pak Joko di Gunung Sari. Setelah selesai, kamu harus cepat pulang. Mobilnya mau saya pakai untuk bertemu dengan relasi lain di hari ini. Baik pak, uangnya akan saya antarkan sekarang. Dan nanti kalau sudah selesai, saya akan langsung cepat pulang. Hari ini saya janji ke debt collector untuk pembayaran pinjol saya. Jumlahnya 100 juta. Saya pakai uang setoran ini aja lah. Daripada nanti data saya disebar. Berarti uang perusahaan ini harus saya store dulu ke rekening saya. Baru saya bisa transfer ke pinjaman online tersebut. Halo? Bang, uangnya semua sudah saya transfer ya. Jangan ganggu saya lagi. Iya. Ngapain juga saya gangguin kamu kalau kamu udah nggak punya utang lagi ke saya? Kalau sudah begini harus bagaimana lagi? Saya harus kabur. Kemana aja? Yang penting jauh dari sini. Harus kemana saya sekarang? Kalau saya pulang, pasti nanti dipenjara karena kasus korupsi. Evan tidak pergi ke supplier pasir dan batu seperti yang diperintahkan oleh bosnya. Dia mengejar tanpa arah. Hujan turun sangat deras, dan petir pun bersaut-sautan, membuat situasi menjadi mencekam. Dalam pelariannya dari hutang, Evan justru terjebak dalam pelarian terbesarnya. Dia lari dari dirinya sendiri. Dia lari dari kenyataan. Dia lari dari kesalahan. Dia lari dari orang yang seharusnya dia berlaku jujur. Kalut. Pusing. Semua gara-gara gengsi dan rasa ego yang saya punya. Bagaimana ini? Andai saja dia jujur, kita pasti akan tetap menerimanya kok. Sebenarnya, dia juga tidak perlu membuktikan apapun kepada kita juga kan? Evan terlambat untuk belajar bahwa harga sebuah kebohongan ternyata jauh lebih mahal dari yang ia kira. Harga itu adalah kepercayaan, kedamaian, dan bahkan nyawanya sendiri. Mari kita belajar dari Evan. Kesuksesan sejati bukanlah tentang apa yang kita punya, tapi tentang kejujuran dan keberanian kita untuk menjadi diri sendiri.